Jangan menganggap sepele urusan tontonan kotor. Dan jangan percaya dengan fatwa sebagian ustadz ngaco mengatakan nonton film porno suami istri adalah nggak apa-apa. Tidak, itu membahayakan. Ini efeknya dalam sekali. Sehingga seorang suami yang biasa melihat yang demikian itu, pertama kali yang direndahkan adalah milik istrinya. Dia pasti menyimpulkan bahwa saya milik istriku tidak seperti itu. Bahkan berangan-angan kayaknya itu lebih indah daripada milik istriku. Dan itu terus akan ditancapkan. Sehingga apa? Mungkin dengan istrinya sudah tidak sahabat lagi, kecuali dengan terpaksa. Dan lebih dari itu, bahayanya nonton film-film kotor itu, lihat, jangan dianggap sepele, itu haram. Dan Anda kalau pakar-pakar psikolog mengatakan itu merusak mental. Sehingga di dalam Islam itu ada namanya mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Ibu dan anak haram menikah. Karena mustahil seorang anak sahwat dengan ibunya, nggak mungkin. Dengan adiknya nggak mungkin. Lihat saja, astagfirullahaladzim, itu adikku. Tapi hari ini gara-gara tontonan kita menemukan aduan anak umur 14 tahun bolongin pintu rumahnya hanya ingin melihat aurat ibunya. Gara-gara tontonan. Jangan meremehkan masalah ini, akan merusak mental Anda. Sehingga yang ada di fantasi, yang ada kayaknya, biarpun orang itu mungkin secara fisik tidak cantik, tapi dia berkhayal, barangkali dia punya sesuatu yang lebih unik. Terus nggak ada ujungnya. Makanya ini harus kami sampaikan terus-menerus agar kita waspada. Yang rusak ternyata hubungan suami istri. Seorang wanita yang katanya solehah dia, padahal tampak dia baik dengan kerudungnya yang cakep, dengan lingkungan yang baik, cuma karena sering menonton tontonan ini dia terbawa kepada hayalan-hayalan, sehingga dia mencoba pengen lihat yang model ini, lihat model ini, ternyata mudah terpesona dengan orang lain. Kenapa? Di saat dia melihat laki-laki lain, hayalannya adalah seperti yang aku lihat di tempat, mudah terpesona, melakukan zina gara-gara tontonan itu. Maka jangan dianggap sepele. Kami perlu sampaikan ini, jangan dianggap sepele. Dan ini ada hubungannya dengan ekonomi tadi. Semakin banyak duitnya bisa membeli apa saja. Makanya kalau sudah kaya, harus kaya yang takut pada Allah. Jangan dianggap sepele masalah tontonan, mengerikan. Kalau Anda sebagai seorang istri mengajak suami nonton, itu artinya Anda mengajari nggak benar. Waktu Anda nggak ada, dia nonton sendiri dia. Anda seorang suami ngajak nonton sang istri, Anda tidak ada, dia melanjutkan. Karena apa? Nyandu itu. Dan dia terus akan penasaran dengan model macam-macam. Ada orang tinggi, pendek, gemuk, kurus, kecil, hitam, putih. Terus saya tanya kepada pakarnya, ini bahaya, lebih kejam daripada afyun, lebih kejam. Terus sehingga mukanya manusia, tapi ternyata adalah otaknya adalah seperti iblis. Ibunya syahwat dengan anaknya syahwat, zina mahram. Maka setelah ini kita akan sempurnakan rumah tangga kita dengan rizki yang cukup, tidak banyak menuntut di saat kekurangan, kemudian mata kita terjaga. Anda jangan sampai nonton yang lebih, Anda harus termasuk bukan nonton saja, dengar cerita porno itu bisa lebih serem daripada tontonan porno. Karena kalau cerita menghadirkan khayalan, karena ada cerita sebar-sebar, ada cerita, jangan menganggap sepele yang demikian itu. Kadang-kadang cerita itu kita terobsesi karena ceritanya itu cerita seorang tuan dengan pembantunya, dia pembantu ini dengan tetangganya, akhirnya mikir ke mana? Akhirnya dia berpikir yang enggak gara-gara bacaan. Jangan dianggap sepele. Dia membaca antara seorang tuan dengan pembantunya, naudzubillah. Dia nikmati kisah ceritanya itu. Akhirnya dia kebayang dia punya pembantu busuk, dia punya tetangga busuk. Dan ini harus kami sampaikan. Karena di saat kami menjadi tempat untuk bertanya, stres kami. Rata-rata penyelewengan dimulai daripada tontonan. Dan dimulai daripada ketidakpedulian pasangan yang tadi itu. Jadi tontonan itu membahayakan sekali. Mungkin yang bisa kami sampaikan saat ini, pastikan handphone Anda amanat, itu rezeki. Anda cari uang, cari payah Anda. Jangan sampai dengan handphone Anda melihat hal-hal yang merusak rumah tangga Anda pada akhirnya. Tidak boleh. No, mulai hari saya akan tobat. Dan ingat, aku sampaikan, yang biasa nonton pasti kecanduan itu. Karena itu candu. Suatu ketika ada satu anak soleh, baik dia. Dia sudah mulai menghafal Quran dan sebagainya. Dia baik, cuman waktu dia di SMP dulu, dia kecanduan nonton itu. Dia di sebuah pesantren, dia tobat, subhanallah. Dia cerita, saya betul-betul menghindar dari nonton itu kayak menghindar dari apa? Keringetan dia. Tangannya itu cerdas. Saya itu dapat amanat laptop untuk sebuah tugas. Padahal saya ngerti saya nggak masuk, tapi tangan saya itu refleks masuk. Begitu karena sudah candu betul. Jadi tangannya masuk ke porno. Bahaya sekali. Jadi biarpun dalam waktu singkat dia bisa melihat apa saja ke sana.
Nangis dia sampean, cuman dia menghindar. Setiap saya masuk istighfar saya istighfar. Tapi karena sudah kecanduan lama berat baginya, maka jangan sampai Anda kena racun itu. Haram. Istrimu adalah yang tercantik, suamimu yang terganteng, suami yang terindah. Maka semakin Anda menjaga mata, semakin indah yang halal. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada kaum pria untuk menjaga mata mereka. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna, katakan pada para wanita untuk menjaga matanya agar semakin indah di dalam rumah tangganya. Ini saja. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.